Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan Sabtu ba'da subuh ini, kita kembali mempelajari ilmu hadis, ya, terkait dengan hadis. Dan sebelum kita mulai, sekedar pengantar saja. Saya ada di internet, ada blog gratisan, ya. Jadi ada situs gratisan namanya Wawasan Keislaman tanpa spasi, wawasankeislaman.blogspot.com, ya. Kurang keren memang pakai blog, tapi saya memang ingin yang gratis, maksudnya supaya nggak harus bayar, sehingga ketika misalnya kalau yang berbayar khawatir telat bayar kemudian tidak tampil. Kalau ini harus bisa terus, ya, selama. Saya coba buat semacam ensiklopedi, ya, ensiklopedi Islam, memuat berbagai materi. Ada akidah, ada hadis, ada fikih, ada adab dan akhlak, ada zikir, doa dan ruqyah, ada sirah, ada tafsir, ada aneka masalah dan lain-lain, ya. Di antara menu atau materi yang ada di sini yang insya Allah kita fokus akan pelajari adalah materi hadis, ya, materi hadis. Di sini sudah saya kumpulkan dan saya terjemahkan dari berbagai risalah, ya, seperti yang terlihat di depan. Yang insya Allah kita akan pelajari yang ini dulu, 8 kaidah memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Abu Anas, kalau tidak salah namanya Anas bin Thahir Al-Indonesi, karena beliau keturunan Indonesia tapi jadi dosen di Universitas Islam Madinah, gitu. Saya terjemahkan dari bahasa Arab. Namanya itu, nama bukunya Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah, gitu, ya. Jadi kaidah penting agar dapat memahami sunnah dengan baik, karya Abu Anas bin Ahmad bin Thahir Al-Indonesi, dosen jurusan hadis di UIM, Universitas Islam Madinah, gitu, ya. Ini saya terjemahkan dari bahasa Arab. Jadi kalau misalnya apa yang disampaikan misalnya tidak sempat istilahnya atau kelewat, maka tinggal lihat saja di blog, ya, di menu hadis ini, Wawasan Keislaman, masuk ke menu hadis. Nah, maka di sini, ya, kita akan temukan materinya, ya. Dan di sini juga saya sudah menulis beberapa risalah seperti yang bisa dilihat di depan. Ada syarah hadis Niyat, ada syarah hadis Idbat bin Sariyah, syarah hadis Tauban, dan seterusnya. Dan materi yang kita pelajari fokus di, nah ini, mustalah hadis atau ilmu hadis, ada ringkasannya, ada ikhtisar ilmu hadis sampai seri 11, ada mengenal takhrij hadis, ya, sampai seri ke-18, ya. Baru kemudian di bawahnya hadis-hadis, ya, dari mulai arba'in, syarahnya di sini ada contoh, ya. Nah, ini ada Arabnya, ada terjemah, ada kandungan hadis, ya. Modelnya seperti itu.
Arab, terjemah kandungan hadis, dan seterusnya. Ada Umdatul Ahkam, sudah saya terjemahkan lengkap, ya. Ini Kitabul Qadha, kitab jihad, kitab itik, dan ada Riyadhus Shalihin baru sebagian saya terjemahkan ininya sekaligus fawaidnya. Kalau Bulughul Maram sudah selesai, coba saya postingnya masih dalam proses. Contoh di sini, ya, di sini ada kitab sholat bab azan Arab, ada terjemahnya, di bawah ada takhrij hadisnya. Takhrij hadis merujuk kepada karya-karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seperti tertera di sini, ya. Jadi ada banyak di sini materi hadis. Terus ke bawah bisa digeser, ada kumpulan hadis tentang tauhid, ada 100 sunnah yang sahih, ada pintu-pintu pahala, ada 40 hadis tentang wanita, ada hadis tentang tazkiyatun nufus, ada kisah-kisah sahih, ada 100 hadis dhaif dan maudhu, 100 hadis hafalan, amalan ringan berpahala besar, sunnah-sunnah Nabi, dan seterusnya. Ya, tinggal dilihat saja di blog Wawasan Keislaman di menu hadis, ya. Baik, sekarang kita fokus ke materi yang akan kita pelajari, yaitu 8 kaidah memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini perlu kita pelajari? Ya, adalah karena sebagian orang ada yang salah dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena salah paham, tentu imbasnya salah dalam menerapkan. Ya. Maka kita perlu pemahaman yang benar dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Al-Quran juga sama. Ya. Kita harus memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Ya. Maka kalau mau sederhananya, secara singkatnya, kalau Al-Quran dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir, kalau hadis dengan merujuk kepada kitab syarah hadis, ya. Kalau tafsir, ya, seperti Ibnu Katsir, As-Sa'di, kemudian Tobari, Fathul Qadir, dan lain sebagainya. Ada yang ringkas, ada yang tebal. Kalau syarah, ya, seperti Kutubus Sittah, ada syarahnya seperti Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim, kemudian Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, Tuhfatul Ahwadi, syarah Sunan Tirmidzi, dan sebagainya. Itu kalau mau langsung jadi instan dengan melihat kepada kitab-kitab syarah tersebut. Kalau kita ingin proses, nah inilah risalahnya. Ya, inilah risalahnya. Secara umum ada ilmu khusus. Kalau tafsir ada usul tafsir, ya, dan kaidah tafsir. Kemudian hadis ada usul hadis, ya. Kemudian ada ilmu yang mencakup keduanya, yaitu usul fikih, kaidah-kaidah dalam memahami, ya, kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Nah, itu supaya kita tidak salah paham. Kalau Al-Quran fokus kita di tafsir, kalau hadis ada dua, ya. Kalau hadis ada dua. Pertama, kajian terhadap diroyah dari sisi sanad, ya, sahih atau tidak, ya, dari sisi ilmu hadis. Yang kedua adalah kajian dari sisi riwayah, matannya, seperti syarah hadis, gitu. Baik, kalau kita ke kajian riwayah dulu sebelum ke diroyah, gitu, ya. Yang pertama yang dicantumkan oleh beliau, saya menerjemahkan meringkas dan banyak tidak berubah, jadi isinya memang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam risalah beliau. 8 kaidah memahami sunnah Nabi SAW dengan baik. Yang pertama adalah, ya, bahwa sunnah Nabi SAW juga adalah penafsir Al-Quran. Kaidah pertama, ya. Maksudnya adalah bahwa dalam memahami Al-Quran, ya, kita perlu melihat kepada sunnah Nabi SAW, ya. Jadi para mufassir menerangkan, ya, bahwa kaidah tafsir yang benar urutannya adalah pertama dari
Ketika kita melihat ingin memahami suatu ayat, maka lihat ya penjelasannya di ayat yang lain. Ya. Itu akan ada kita dapatkan penjelasannya di ayat yang lain. Contoh firman Allah Ta'ala, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Allah terangkan siapa jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat di surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Maka maksud dari orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Ini contoh Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Contoh lainnya firman Allah Ta'ala di surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, ya, ulaika lahumul amnu, mereka akan memperoleh keamanan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah yang akan mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, maka para sahabat ngeluh kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ya, tidak ada di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim. Yakni, kalau gitu kami nggak mendapatkan keutamaan ini, gitu ya, mendapatkan keamanan dan petunjuk. Maka Rasulullah SAW menerangkan, tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, ya inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Maka maksud kezaliman di ayat ini adalah syirik, gitu. Ini contoh tafsir Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Nah, kalau kita tidak temukan penjelasannya dalam Al-Quran, maka kita lihat sunnah Nabi SAW. Ya. Kata dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, dan kami turunkan adzikr, Al-Quran, kepada engkau agar engkau menerangkan, ya, kepada manusia isi Al-Quran. Maka sunnah merupakan penafsir Al-Quran, ya. Banyak ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Contoh firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik memperoleh al-husna, ya, surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Apa tambahan di ayat ini? Rasulullah SAW terangkan, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman nanti di surga, ya, dapat melihat wajah Allah sebagai tambahan kenikmatan bagi penghuni surga. Kalau di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhirat, di surga, orang-orang ahli surga, orang-orang beriman, ya, mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Qiyamah, ila rabbiha nadirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Kalau di dunia nggak ada yang sanggup. Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah ingin melihatnya, ya, karena cintanya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, ya Rabbi, tunjukkanlah engkau kepadaku, aku ingin melihat engkau, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-A'raf, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku, walakin inzur ilal jabal, tapi lihat ke gunung itu, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika engkau lihat gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah hendak menampakkan diri ke gunung itu, ja'alahu dakka, gunung langsung hancur. Enggak siap, fisik kita yang fana, fisik kita yang lemah, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan tapi nanti di surga penghuninya Allah jadikan fisiknya kuat,
ya, kekal abadi, sehingga ketika disingkap ya tirai hijab, maka manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga bisa melihatnya. Karena hijabnya dalam hadis minnar atau min nur, dari api atau dari cahaya. Yang kalau seandainya disingkap, maka terbakar hangus yang ada di hadapannya. Saking nggak siapnya fisik kita yang lemah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, al husna, surga, wa ziyadah, dan balas dan tambahannya, yakni an-nazar ila Allah azza wa jalla, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini contoh bahwa as-sunnah merupakan penafsiran Al-Qur'an. Dan saya sebutkan kaidah-kaidah tafsir ya di kitab tafsir yang saya tulis, lumayan ya, agak panjang, di bagian muqaddimah sampai 200 kaidah lebih saya sebutkan, yakni agar seorang nggak sembarangan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya, di antaranya urutan tafsir terbaik ya, saya sebutkan panjang lebar gitu ya. Ini yang pertama. Jadi paham Pak ya? Jadi sunnah Nabi SAW merupakan penafsir Al-Quran. Banyak ya, termasuk kemujmalan yang masih umum diterangkan secara rinci. Ya, salat kan dalam Al-Quran cuma wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Prakteknya tidak ada. Zakat ya, perintah tanpa ada perincian. Ya, nisabnya berapa? Ya, kemudian juga berapa yang dikeluarkan. Maka kita temukan penjelasan lebih rinci dalam as-sunnah, sifat sholat, sifat terkait dengan zakat secara rinci. Ya, itu saya saya juga sebutkan panjang lebar ya di tafsir gitu ya. Nah, itu sifat sholat, sifat termasuk juga zakat secara rinci gitu. Kemudian banyak masalah-masalah yang umum diterangkan secara rinci dalam as-sunnah ya. Termasuk masalah puasa ya. Kalau di Al-Qur'an kan perintah kewajiban puasa, waktunya ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Dirincikan fikihnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kaidah pertama adalah bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penafsir Al-Qur'an. Ya. Dan juga di samping sebagai penafsir, pensyarah, dan penjelas lebih rinci dalam usul fikih, juga sebagai hukum, menetapkan hukum yang baru juga yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ya, karena apa yang datang dari Nabi SAW juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa keduanya baik Al-Quran maupun As-Sunnah selamanya tidak akan bertentangan ya, nggak akan bertentangan ya. Jika ditemukan sebuah riwayat yang dohirnya seakan bertentangan, maka bisa karena hadis itu tidak sahih atau karena kita tidak memahaminya ya. Jadi kalau misalnya seakan bertentangan, maka bisa karena hadis itu nggak sahih atau karena kita tidak memahaminya. Contoh hadis yang tidak sahih yang bertentangan dengan kaidah Al-Quran ya, adalah hadis tentang goronik yang disebutkan di surah An-Najm ya, di mana ketika disebutkan nama-nama berhala, kemudian ada riwayat menyebutkan Nabi SAW bersabda tilkal goronikul ula, itulah goronik yang suci gitu ya, seakan-akan membenarkan sesembahan ya. Nggak mungkin Nabi SAW sampai bersabda seperti itu. Maka para ahli hadis menerangkan hadis tersebut ya muttarib dan tidak sahih ya, seperti Imam Ibnu Huzaimah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Shadiq Al-Urjun, dan para ulama lainnya, dan saya cantumkan juga dalam tafsir ya yang saya tulis juga ya. Nah, ini kaidah pertama ya, kaidah pertama.
Yang berikutnya, agar kita, yang penting ini udah jelas lah ya, maksudnya ya, berarti intinya sunnah adalah penafsir Al-Quran. Ya. Yang kedua, agar kita tidak memahami, agar kita istilahnya dapat memahami dengan benar, ya tidak salah dalam memahami, adalah coba kita kumpulkan riwayat-riwayat yang ada yang terkait dengan masalah tersebut. Gitu. Mengumpulkan hadis-hadis yang sama temanya dalam satu tempat atau dalam satu bab. Ya, gitu. Jadi kalau ingin dapat memahami secara sempurna, maka kumpulkan semua riwayat yang terkait, kemudian kita tarik kesimpulan. Nah itu cara memahami. Di sini ada pernyataan dulu dari ulama, lalu kita lihat contohnya. Yahya bin Ma'in, ya rahimahullah, berkata, ya, teman dari Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis, jika kami tidak menulis hadis dari 30 jalur, kami tidak akan paham. Yani beliau untuk dapat menyimpulkan atau memahami dengan benar, beliau kumpulkan sampai 30 jalur jalan. Baru setelah dikumpulkan, maka ditarik kesimpulan. Gitu. Ya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, hadis jika tidak dikumpulkan jalur-jalurnya, maka engkau tidak akan paham. Ya. Hadis itu yang satu dengan yang lain saling menafsirkan, ya, saling menafsirkan. Jadi di antara cara memahami dengan benar adalah kumpulkan semua riwayat yang ada, yang terkait, ya, baru kita kemudian tarik kesimpulan. Ya. Contoh misalnya, kita lihat di sini, cuma sekedar ini ya. Dengan demikian hendaknya engkau kumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam satu pembahasan, sehingga yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam, yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad, yang umum dibawa kepada yang khususnya, sehingga makna dan maksud pun menjadi jelas. Ini kaidah tafsir juga. Ya. Ngikutin dalam Al-Qur'an, ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim huwal ladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya. Jadi kalau kita temukan ada ayat yang masih samar di satu tempat, maka kita akan temukan penjelasannya di tempat yang lain. Maka demikian pula hadis kita kumpulkan. Ya. Banyak ya yang terkait dengan dalam masalah ini. Contohnya yang disebutkan di sini, nanti mungkin saya coba sebutkan contoh-contoh yang lain supaya lebih jelas ya. Hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya, saat ia melihat ada alat pembajak sawah di rumah, maka kata Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu hadza baita qaumin illa adkhalahu Allahu dzul. Tidaklah benda ini masuk ke dalam rumah satu kaum, melainkan Allah akan masukkan ke dalamnya kehinaan. Nah, kalau kita melihat sekilas hadis ini, berarti kita nggak boleh menyimpan alat-alat untuk pertanian, bajak, kemudian pacul, kemudian apa lagi, ya, pokoknya yang terkait lah semua itu ya. Nah, dari hadis ini Rasulullah SAW seakan-akan membenci dengan pertanian dan bercocok tanam. Nah ini kalau pahami cuma satu hadis saja bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ya, maka dikumpulkan semua hadis yang ada, ya, sehingga kita bisa menyimpulkan kesimpulan yang benar. Ya. Akan tapi ketika kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain terkait dengan pertanian dan bercocok tanam, kita akan temukan, ya, bahwa Rasulullah SAW bahkan menganjurkan bercocok tanam dan menerangkan akan kebolehannya. Bahkan dalam hadis lain beliau bersabda, "Ma min muslim yagrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakul minhu tayr aw insan aw bahima illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau tanaman lalu buahnya kemudian dimakan oleh burung, manusia atau hewan, melainkan akan menjadi sedekah baginya. Ini kan menunjukkan ya nggak ada masalah kita bercocok tanam, menanam pohon, ya. Bahkan dalam hadis lain, jika tiba hari kiamat sedangkan di tangan kamu ada sebatang pohon kurma yang hendak ditanam, maka hendaknya dia tanam sebelum tibanya hari kiamat. Ya. Hadis ini menunjukkan dianjurkan kita istilahnya menanam pohon atau tanaman. Lalu bagaimana komprominya? Ya. Maka ulama mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya, ya. Seperti Imam Bukhari, ya.
Beliau mengkompromikan dengan kalimat bab ma yuhaddaru min awaqibil ishtighal bi alati zar' aw mujawazatil had alladhi umira bih. Bab perkara yang dikhawatirkan karena akan berakibat sibuk dengan alat pertanian atau melewati batas yang diperintahkan. Ya, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Bukhari mengisyaratkan dalam bab yang dibuatnya terkait bagaimana kompromi antara hadis Umamah yang seakan-akan Rasulullah SAW membenci ada alat pertanian atau menanam pohon gitu ya. Yang hadis Umamah dengan hadis sebelumnya ya tentang keutamaan menanam pohon dan tanaman, yaitu dengan salah satu dari dua tafsir ini bisa dibawa maksudnya celaan terhadap hal itu adalah kalau sampai akibatnya membuat lalai dari beribadah kepada Allah, lalai dari berjihad di jalannya, lalai dari berbekal untuk akhirat, mengejar dunia sampai menghabiskan waktunya ya. Ketika azan berkumandang terus saja sibuk dengan bercocok tanam. Atau bisa maksudnya ya menyia-nyiakannya tidak menyia-nyiakan namun sampai membuatnya melampaui batas, berlebihan. Nah ini ya. Jadi hal ini diperkuat dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian berjual beli dengan salah satu cara riba, kalian pegang buntut sapi dan kalian ridho dengan tanaman kalian. Nah ini, maka jamak atau komprominya adalah hadis ini. Maksudnya adalah sampai sibuk cinta dunia, berlebihan mengejarnya sampai lupa beribadah kepada Allah. Ketika azan berkumandang terus mengejar dunia, kemudian sampai membuatnya meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak Dia cabut sampai kalian kembali kepada agama. Nah inilah kompromi contoh. Jadi cara agar kita dapat memahami sebuah hadis dengan benar, kumpulkan semua hadis yang ada, gitu. Yang terkait masalahnya sama, maka kita akan dapat membuat kesimpulan yang benar. Ya. Contoh lainnya misalnya apa? Beberapa hadis gitu ya, yang kalau kita hanya satu saja, ya maka ya kesimpulan kita keliru, gitu ya. Jadi yang terkait ya kira-kira apa hadis tentang al-ma' tahur la yunajjisu syai' atau ya mungkin nanti sambil jalan mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan. Jadi intinya adalah supaya kita tidak salah dalam menyimpulkan, kumpulkan semua hadis yang terkait ya. Atau contoh misalnya ya wa firra minal madzum kama tafirru minal asad ya, dan larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa, menjauhlah kayak gitu. Hadis satu seperti ini berarti ketika ada orang kusta kita menjauh. Kemudian ada hadis juga yang berbunyi la adwa wala tiaroh, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tiaroh, nasib sial dan sebagainya. Bagaimana kompromi antara hadis ini dengan hadis tersebut? Ya, nah ada beberapa bentuk kompromi. Ya, setelah dikumpulkan beberapa riwayat, intinya adalah bahwa penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kok kita diperintahkan menghindar? Jawabnya adalah supaya ya ketika kita kemudian mendekatnya, kemudian kita juga terkena, kemudian timbul pikiran kepada kita ini karena penyakit ini menular dengan sendirinya. Maka supaya tidak ada anggapan seperti ini, kita sudah lebih dulu ya menghindar supaya tidak menimbulkan istilahnya anggapan seperti itu. Ini sebagian ulama mengkompromikan dengan cara seperti ini, gitu ya.
Nah ini cara memahami apa namanya sebuah hadis, dikumpulkan semua riwayat, gitu ya. Sama, misalnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW pada bulan Ramadan maupun di luarnya tidaklah melakukan sholat lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4. Jangan kau tanya tentang panjang dan bagusnya. Kemudian beliau sholat 4. Jangan kau tanya tentang panjang dan bagusnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Terkait dengan 4 di sini ada beberapa namanya tafsir ya. Ada hadis lain ya yang berbunyi salatul laili matna matna. Salat di malam hari itu dua-dua. Maka pelaksanaan yang 4 ini adalah dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, meskipun ada juga yang berpendapat secara sekaligus seperti mazhab Abu Hanifah. Ya, yang secara dohirnya bisa begitu, bisa seperti itu. Nah, ini contoh kompromi gitu ya. Jadi intinya dikumpulkan semua riwayat, baru kita bisa tarik kesimpulan yang benar. Gitu. Udah ada gambaran Pak ya? Jadi yang kedua, supaya dapat pemahaman yang benar, maka kumpulkan semua riwayat. Maka kita akan bisa apa namanya menyimpulkan dengan benar, ya, menyimpulkan dengan benar. Cuma memang kalau kita karena keterbatasan pengetahuan kita terhadap hadis, kita sibuk mungkin dengan ya, kegiatan kita, nggak fokus dengan hadis. Kalau para ulama hadis kan mereka memang sibuk sehari-hari dengan hadis, sehingga dia tahu hadis yang lain, tahu yang lain, sehingga dia bisa mengumpulkan. Kalau kita gimana mau mengumpulkan? Ya baca saja mungkin agak jarang misalnya hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita bisa fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ahli ilmu, ya. Dengan mereka yang ahli di bidang hadis atau dengan melihat syarah-syarah hadis. Ya, ini yang sederhananya seperti itu. Baik, yang berikutnya, ya, melakukan jamak atau kompromi dan tarjih, ya, pada nas yang istilahnya seakan-akan terjadi pertentangan. Sebenarnya tidak, gitu ya. Sebelum ke sini, saya juga ingin menguatkan terkait dengan apakah dalil-dalil nas-nas ya itu bisa bertentangan dengan akal. Nah ini kalian pembahasan di luar ini, ya. Jawabnya tidak. Bahwa akal yang sehat ya tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Ya. Jadi Al-Quran, As-Sunnah, Wahyu tidak akan bertentangan selamanya dengan akal yang sehat. Ya. Nggak akan bertentangan. Nah, ini kaidah penting. Nggak ada ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal yang sehat. Bahkan keduanya saling menguatkan. Bahkan yang dikedepankan kalau misalnya seakan seperti bertentangan, maka wahyu yang didahulukan. Dan selamanya tidak akan bertentangan sebenarnya, karena mungkin dia keterbatasan ya dalam memahami, mengkaji, sehingga mungkin dia masih belum sampai ke titik temu gitu ya. Keadaan keduanya wahyu dengan akal itu seperti mata dengan cahaya, ya, mata dengan cahaya. Mata untuk dapat melihat area sekelilingnya dengan jelas maka butuh cahaya. Maka demikian pula akal, ya, dia butuh wahyu agar dapat melihat dengan benar, memandang dengan benar. Bukannya saling bertentangan. Bahkan akal butuh wahyu yang menyinari. Ya. Sebagaimana mata tidak bisa melihat area ya sekitarnya dengan benar, maksudnya melihat dengan baik, maka demikian pula akal kalau ingin memandang, berpikir dengan benar, ya, maka dia butuh wahyu. Di samping keterbatasan akal yang tidak bisa menjangkau di luar sana, alam goib, maka dia butuh sekali dengan wahyu. Nah, baik, itu mungkin sekedar tambahan. Baru kita ke sini, melakukan jamak, kompromi dan tarjih, ya, jika seakan-akan bertentangan, ya. Dalam usul fikih sebenarnya ada pembahasan namanya ta'arud,
ya, pembahasan seakan-akan bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Bagi orang yang dia meneliti, ya, mengkaji dengan benar, dia akan ketahui nggak bertentangan, ya. Karena sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentu mereka akan dapatkan pertentangan. Ternyata tidak, ya. Nah, contoh dalam masalah, ya, hadis. Di sebuah hadis diterangkan bahwa Nabi SAW melarang, ya, anil baul, ya, buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi di hadis lain pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istilahnya menghadap kiblat, gitu ya. Bagaimana komprominya? Ya, komprominya antara dua hadis ini adalah, ya, ketika kalau nggak salah Ibnu Umar, ya, melihat, ya, Nabi SAW buang air, ketika itu ada penghalang, menunjukkan bahwa kalau di tempat tertutup ada bangunan, dalam toilet, maka istilahnya nggak dilarang, maksudnya nggak ada masalah, gitu ya, menghadap atau membelakangi kiblat, gitu ya. Yang dilarang dalam hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW melarang buang air menghadap atau membelakangi kiblat adalah di tempat terbuka, di tanah lapang. Tapi kalau dalam bangunan maka tidak mengapa. Ini contoh kompromi, ya, antara beberapa hadis yang ada, gitu ya. Di antara buku yang bisa dirujuk dalam masalah ini adalah kitab Mukhtaliful Hadis atau Mushkilul Athar karya Imam At-Tahawi, atau Ta'wil Mukhtalifil Hadis karya Ibnu Qutaibah. Nah, ini cara kompromi, ya. Atau dengan tarjih. Jadi ada namanya thariqatul jam'i, ada thariqatul tarjih, ada thariqatul tawakuf. Cuma tawakuf ini hampir bisa dikatakan nggak kita temukan contohnya. Semuanya pasti bisa diamalkan. Dalam usul fikih itu ada thariqatul jam'i, ada thariqatul tarjih, dan ada thariqatul tawakuf. Jama', kompromi itu, ya, kita temukan, istilahnya sering kita temukan, ya. Ya, tadi seperti tadi itu, ya, terkait buang air, kemudian juga terkait dengan ada dua hadis, contoh hadis Talak bin Ali dengan hadis Busroh. Hadis Talak bin Ali menyebutkan ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah seorang harus berwudu, ya, ketika dia menyentuh kemaluannya, ya. Rasulullah SAW katakan, la innama huwa bid'ah minka, nggak perlu, itu hanyalah bagian dari badanmu, ya. Ini hadis ini menyebutkan tidak batal. Tapi kemudian ada hadis Busroh yang menyebutkan man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh kemaluannya dia harus berwudu. Nah, kan ini seakan bertentangan, ya. Maka bagaimana jamak? Ya, kalau untuk jamak sebenarnya susah. Maka kita menggunakan cara yang kedua, yaitu thariqatut tarjih. Kita tarjih, ya, dari sisi beberapa sisi. Bisa dari sisi mana yang lebih kuat, kemudian dari sisi mana yang lebih datang duluan dan mana yang belakangan. Maka ada namanya nasakh mansuh, ya, nasakh mansuh. Kalau kita perhatikan hadis Talak bin Ali ini sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, di awal-awal Islam. Sedangkan hadis Busroh setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, dia datang belakangan. Kaidahnya, ya, yang datang belakangan menasah yang datang duluan. Maka hadis Talak bin Ali ini mansuh dengan hadis Busroh. Ini contoh nasah mansuh, gitu ya. Kita akan temukan ini semua kalau kita melihat syarah hadis. Ulama menerangkan bahwa tarjih dalam masalah ini adalah hadis yang ini, karena hadis ini duluan datang, ini hadis belakangan. Dan dulu di awal Islam diberikan kelonggaran, tapi setelah istilahnya di awal Islam karena kondisi membuat repot mereka kalau umpamanya istilahnya harus berwudu, maka kemudian dipermudah
yang di awal Islam maksudnya dipermudah karena kerepotan keadaan mereka, kemudian ketika mereka sudah leluasa maka mereka istilahnya diperintahkan untuk berwudu gitu ya. Jadi intinya kalau kita temukan antara hadis ya seakan bertentangan, maka ada pasti istilahnya titik temunya ya. Kalau mau sederhana, maksudnya langsung melihat kitab syarah, kita akan temukan jamaknya. Tadi seperti kalau Sahih Muslim, Al-Minhaj, kemudian Sunan Abi Dawud, Aunul Ma'bud, kemudian Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadi, dan sebagainya. Kalau yang buku khusus namanya seperti yang disebutkan Mukhtaliful Hadis atau Mushkilul Athar atau Ta'wil Mukhtalifil Hadis gitu ya. Pasti kita akan temukan ya. Gitu. Ya. Ada banyak contoh-contoh yang semisal ini ya. Gitu. Nah, maka di sini yang berikutnya sebenarnya pembahasan ini ada kalau di usul fikih itu namanya ya tadi at-ta'arud. Ya, saya ada kitab usul fikih karya Syekh Utsaimin. Nah, ini mana sih? Sebentar. Ilmu usul fikih. Nah, ini Syekh Utsaimin, kok yang ini. Ya. Di pembahasan usul fikih. Nah, di bagian nah ini pembahasannya namanya at-ta'arud ya. Bagaimana cara menjamak. Bahkan Al-Qur'an pun bagaimana cara menjamak pun ya di sini. Misalnya contoh firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau betul-betul menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Sedangkan di ayat lain Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa menunjuki orang yang engkau cintai. Maka dikompromikan bahwa kalau ayat yang ini adalah hidayatul dilala ilal haq ya. Kalau menunjukkan kepada jalan yang hak, mana yang benar mana yang batil, Nabi SAW bisa. Tapi untuk menjadikan orang mengikuti bukan di tangan beliau ya. Bahkan Abu Thalib saja yang terdekat dia nggak bisa menjadikan Abu Thalib dapat hidayah. Nah, ini contoh pembahasannya. Saya di bagian muqaddimah tafsir ya. Alhamdulillah Allah mudahkan saya selesaikan tafsir ya selama kurang lebih 17 tahun ya. Nah, ini di bagian muqaddimah ada 200 kaidah tafsir lebih. Nah, ini saya sebutkan kaidah-kaidah tafsir di halaman 47. Ini supaya orang nggak sembarangan dalam tafsir. Maka ada kurang lebih 200 bagian muqaddimah terpisah ya, 200 halaman itu saya sebutkan kaidah tafsir. Nah, itu supaya orang nggak sembarangan dalam tafsir. Nah, ini panjang lebar. Perbedaan tafsir di kalangan para menyikat perbedaan tafsir bil ma'thur. Nah, ini as-sunnah sebagai penafsir Al-Quran. Nah, ini kaidah penting juga ya. Kemudian perkataan Imam Syafi'i gitu ya, berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran, mengenal metodologi sebagai mufassir. Ada yang bersandar kepada hadis dan athar seperti Abdul Razak bin Hammam, Abid bin Humaid, dan seterusnya. Yang bersandar pada hadis, asar, berita, ramalan, dan kisah Israiliyat seperti Ahmad bin Muhammad At-Ta'labi dan seterusnya. Bersandar kepada fikih, hadis, ilmu syar'i Imam Qurtubi, ada yang bersandar pada bahasa dan nahwu, Az-Zamakhsyari. Kemudian mana yang lebih kuat, nanti situ ada catatan dan kritik para ulama dan sebagainya, saya sebutkan di sini
Ya, syarat mufassir agar mencapai tingkatan tinggi dalam tafsir, menguasai apa saja, nahwu, sorof, balaghah, ushul fiqh, ilmu tauhid, asbabun nuzul, kemudian nasikh mansuh dan seterusnya. Ya, adab seorang mufassir, kemudian Al-Quran sebagai kitab tarbawi terbaik secara mutlak. Ada semua kaidah-kaidah penting semua dalam tafsir, ada 200 lebih saya sebutkan. Nah, ini tentang am dan tentang mengenal dan khusus, ya. Nah, ya. Dan seterusnya. Makanya saya nggak ntar deh saya tunjukkan deh insyaallah kapan-kapan. Nah, ini ada 8 jilid memang saya sampai lumayan agak besar. Nah, kita lihat lagi ke sini sedikit lagi, saya percepat. Memahami nasakh mansukh, ya. Nasakh mansukh ini tadi contohnya. Bagaimana cara untuk nasakh mansukh? Ya, ini dengan kita melihat mana hadis yang duluan keluar, mana hadis yang belakangan keluar. Ya, ada beberapa contoh terkait nasakh mansukh. Sebenarnya dalam ilmu ushul fikih dibahas, ya. Seperti di sini ada pembahasan namanya nasakh mansukh. Saya percepat sini. Nah, ini ada di ushul fikih itu pembahasan. Nah, ini nasakh 51 halaman sini. Syarat nasakh, contoh-contohnya, ya. Nah, ini dalam hadis contohnya, ya. Ini kan terkait dengan hadis, ya. Hikmah nasakh, saya percepat. Syarat nasakh an-nafsi. Ya, kalau tadi contohnya yang tentang hadis yang pertama, perintah tidak perlu wudhu, kemudian ada perintah wudhu. Kemudian terkait dengan ziarah kubur, dulu awalnya dilarang, kemudian dibolehkan. Al-an, ya, fazuruha, sekarang ziarahilah, dan seterusnya. Baik, itu kemudian yang sedikit lagi, yang kelima adalah mengetahui sabab urudil hadis. Jadi supaya tidak salah paham, kita harus mengetahui kapan, di saat kapan hadis ini muncul. Namanya sabab wurudil hadis. Kalau Al-Quran namanya asbab nuzul, tapi kalau hadis, ya, namanya asbab wurudil hadis, gitu ya. Asbab wurudil hadis, terkait dengan apa ini hadis ini muncul, ya. Jadi supaya kita bisa menempatkan, ini larangan ini atau perintah ini apabila kondisinya begini, ya. Nah, itu penting, gitu ya. Nah, di sini ada buku yang bahas, misalnya Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabil Wurud hadis syarif, gitu ya. Kalau contoh misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah contoh hadis, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih paham terhadap urusan dunia kalian. Sebagian manusia berdalih dengan hadis ini untuk meninggalkan syariat dalam masalah ekonomi, hubungan sosial, politik, dan urusan dunia, ya. Padahal tidak demikian cara memahaminya, ya. Bahkan Al-Quran dan As-Sunnah mengatur masalah muamalah seperti jual beli, gadai, ijarah, pinjam, dan seterusnya. Oleh karena itu maksud hadis bukan seperti ini, ya. Dan kalau kita lihat sabab urut hadis ini adalah terkait dengan penyerbukan kurma, yang menurut pendapat pribadi beliau, kalaupun tidak dilakukan penyerbukan, kurma tetap akan bagus hasilnya. Maka ternyata tidak demikian. Maka kemudian keluarlah hadis tersebut, ya, bukan terkait kemudian meninggalkan syariat. Maka kita harus memahami dalam kondisi apa hadis itu keluar, sehingga kita bisa memposisikan hadis ini terkait dengan ini, hadis ini terkait dengan ini, ya. Bagaimana untuk mengetahuinya? Lihat kitab khusus tentang itu seperti Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbab Wurudil Hadis Asy-Syarif, ya. Kemudian juga ada mempelajari gharibul hadis, lafaz-lafaz yang asing kita supaya paham. Lihat kitab-kitab gharibul hadis. Ada karya Abu Ishaq Al-Harbi, ada An-Nihayah fi Gharibul Hadis karya Ibnu Al-Athir. Itu semua untuk supaya nggak salah paham sebenarnya, ya. Gharib artinya lafaz yang asing, karena kan kita bukan orang Arab yang langsung paham, ya. Juga zaman kita telah jauh
Dan bahasa Arab ketika Islam tersebar itu sudah banyak mengalami percampuran yang dalam memahami sebuah kata itu kadang jadi berbeda ya. Ketika sudah tersebar kemana bercampur dengan bahasa daerah jadi berbeda dalam memahami. Maka harus kita lihat kepada istilahnya asalnya dulu dipahami di zaman Rasulullah dan para sahabat seperti apa. Itu namanya gharibul hadis ya, supaya tidak salah paham. Kemudian yang ketujuh, memahami sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ya. Ini yang tadi saya berikan contohnya ya. Hal ini mana tuh sini ya. Hal ini contohnya nggak begitu banyak ya, tapi intinya bagaimana para sahabat memahami hadis tersebut gitu ya. Mereka lebih paham saat kapan hadis ini muncul gitu, sehingga lihat bagaimana para sahabat memahami. Dan yang terakhir adalah merujuk kepada kitab-kitab syarah hadis. Tadi sudah saya sebutkan. Nah ini cara supaya memahami hadis benar gitu ya, cara agar kita dalam memahami hadis Nabi SAW benar. Kesimpulannya, kaidah pertama bahwa sunnah Nabi SAW sebagai penafsir Al-Quran. Yang kedua, supaya nggak salah paham, kumpulkan semua riwayat yang terkait. Maka kita akan menyimpulkan kesimpulan yang benar. Kemudian lakukan, ketika kita merasa ada ta'arud, lakukan jamak kompromi. Pasti kita akan temukan komprominya dan titik temunya. Kemudian kalau kita nggak bisa, maka menggunakan tarjih. Mana yang lebih kuat riwayatnya, mana yang sebenarnya kalau saya sebutkan contohnya banyak sekali dalam ilmu hadis ya, tapi karena keterbatasan saya nggak sebutkan banyak. Kalau saya sebutkan bisa saya tampilkan insya Allah, karena banyak di sini maroji. Kita akan tarjih dengan nasakh mansuh dan lain sebagainya. Kemudian juga pelajari nasakh mansuh, kemudian pelajari asbab urudil hadis terkait dalam masalah apa hadis ini muncul. Kemudian pelajari gharibul hadis. Kemudian juga bagaimana para sahabat dalam memahami dan juga merujuk kepada kitab-kitab syarah hadis. Ini sama dalam memahami Al-Quran pun seperti itu. Lihat kitab tafsir, lihat asbabun nuzul, lihat gharibul ayat, lihat juga tafsirnya di ayat yang lain, sama seperti itu. Sehingga kalau kesimpulan kita benar, penerapan kita benar, insya Allah jadi sesuai dengan yang Rasulullah SAW praktekkan dan para sahabat praktekkan. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Wah, iya, sama-sama. Saya ingin ada tentang penafsiran ayat al-fitnah itu asyad minal qatl. Betul. Nah itu gimana tafsirnya? Banyak kita berseliweran dan umumnya itu mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya memfitnah, gitu. Nah, gitu, betul. Apakah benar seperti itu? Iya, betul sekali. Jadi gini, termasuk ya karena fitnah itu di bahasa kita ya. Dan orang memahaminya dengan bahasanya kita gitu, disangkanya fitnah itu menuduh orang. Padahal fitnah di ayat itu secara bahasa fitnah itu cobaan dan ujian. Ya. Yang dimaksud kalau kita kumpulkan pertama asbabun nuzul, kemudian juga dari sisi bahasa. Fitnah artinya cobaan yang ditimpakan. Ya, secara bahasa seperti itu. Dan yang dimaksud lebih jelasnya kalau kita lihat susunan ayat, ya kan? Susunan ayatnya kan sebelumnya hatta la takuna fitnatun wal fitnatu asyaddu minal qatl. Di ayat yang lain akbaru minal qatl. Itu berkenaan dengan istilahnya perintah, menghilangkan kemusyrikan, ya, menghilangkan kemusyrikan. Jadi fitnah di sini ada berapa tafsir, ya. Pertama, hatta agama, maksudnya tauhid ini yang tegak, sehingga tauhid inilah yang tegak dan tidak ada lagi kemusyrikan, ya. Yang kedua adalah agar kaum muslimin istilahnya tidak difitnah, dalam arti tidak diuji dalam beragama. Sekedar contoh saya sebutkan di kitab tafsir yang saya tulis ya, di surah Al-Baqarah ya, jilid 1. Saya kan gabung dari Ibnu Katsir, As-Sa'di dan beberapa kitab tafsir yang lainnya sehingga lebih jelas gini.
Kita ketik kata kunci. Nah, ini ada double kata. Kalau double dia nggak tampil. Ini itu di tafsir ayat ke wal fitnatu akbaru minal qatl. Ada lafaz begitu, ada juga wal fitnatu asyaddu minal qatl. Karena ada dua ayat ya. Pertama di surat 217, ayat di surat Al-Baqarah 217, sama di ayat sebelumnya asyad dengan lafaz asyad. Kalau akbar minal qatl, kalau lihat susunan ayat ini berkenaan dengan orang-orang musyrikin yang menghalangi kaum muslimin dari beribadah kepada Allah dari Masjidil Haram, mengusir mereka. Maka di sini kita lihat tafsirnya, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan sedangkan fitnah 881. Fitnah di sini bisa berarti penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksud menindas Islam dan kaum muslimin, dan ada juga yang menafsirkan dengan syirik. Ya, ada dua itu ya tafsir itu. Sedangkan di ayat yang lain wal fitnatu asyaddu minal qatl, di ayat yang apa namanya? Wal fitnatu asyaddu minal qatl wa qatilul, terkait dengan perintah setelahnya jihad, tujuannya li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Di ayat ke berapa ya? Coba sebentar. Ini sebentar saya percepat. Kata fitnah lebih keras daripada pembunuhan itu di ayat, sebentar. Ayatnya itu ayat berapa satu lagi? Ada yang ini ingat? Sebentar. Ini kalau saya tengah-tengah kadang-kadang harus lihat dari awal baru 91. Nah, betul ya. 91 kita lihat ayat 91. Nah, jadi ada dua tafsir ya. Pertama terkait dengan pengusiran kaum muslimin dari masjid ketika itu ya, dari Mekah, kemudian dihalangi dari beribadah, kemudian baru ayat wal fitnatu akbar minal qatl. Maka terkait dengan penganiayaan, penindasan, pengusiran, kemudian maka fitnah di situ maksudnya itu. Yang ayat 91, ini sekedar saya percepat. Kaifa yahdillah, ini berarti di surat dari sini. Ayat 91. Tafsir surat Al-Imran kan. Sebentar, ayat 91. Ayat 91 surat sebentar, bukan 91 kali ya, 191 ya, iya makanya. Nah ini baru wal fitnatu asyaddu minal qatl, kata Allah, wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah fitnah 762 di sini, fitnah diartinya adalah kekafiran, kemusyrikan, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Termasuk juga mengusir kaum muslim dari kampung halamannya, merampas harta mereka, menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka dalam beragama. Fitnah ini lebih kejam daripada peperangan yang terjadi di tanah haram. Maksud lebih kejam di sebelah, lebih dahsyat mafsadat atau bahayanya. Sehingga dari ayat ini keluar kaidah fikih, yurtakabu akhaful mafsadatain lidaf'i alaha, dilakukan mafsadat yang lebih untuk menolak mafsadat yang lebih besar. Jadi tafsir fitnah di sini kekafiran, kemusyrikan, menghalangi manusia dari jalan Allah, mengusir kaum muslim dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti, mengganggu kebebasan mereka beragama. Ini tafsirnya. Kalau kita rujuk kepada kitab tafsir. Jadi bukan kembali ke bahasa kita. Intinya seperti itu. Terjemahan fitnah dari kata di ayat tersebut keliru besar tentu saja. Sebenarnya sih kalau diterjemahkan fitnah tetap fitnah, tapi untuk menafsirkan dengan fitnah dalam arti menuduh, nah itu yang salah. Kalau fitnah betul, karena kan bahasanya fitnah, tapi harus ada catatan kaki dalam arti fitnah di sini bukan menuduh, tetapi melakukan kemusyrikan, kekafiran, menghalangi manusia beribadah kepada Allah, mengusir mereka dari kampung halamannya, menganiaya, ya mengganggu beragama. Nah itu maksudnya. Jadi bukan salah, cuma salah dalam memahami kalau mau fitnah di situ maksudnya menuduh, gitu. Jadi kita lihat yaitu tafsir, maka kita akan temukan berbeda seperti yang arti fitnah yang kita biasa dengar.
Gitu. Jelas ya insya Allah ya. Ada lagi atau cukup? Ya silakan. Ya mari silakan. Yang mana dulu nih? Ya. Ya. Adanya hadis yang artinya dulu diperintahkan seperti sirakum itu ya. Kemudian sekarang dulu dilarang, sekarang kan dibolehkan. Betul. Itu biasanya jatuhnya seperti apa? Seperti itu Pak Ustaz. Iya. Ada kaidah fikih gitu ya. Kalau awalnya dilarang, kemudian ada perintah, maka menunjukkan kebolehan. Cuma kalau dulunya dilarang, kemudian diperintah, maka itu maksudnya istilahnya diperintah. Kalau yang dulunya dilarang, kemudian sebelumnya dilarang, kemudian diperintahkan, menunjukkan kebolehan, ya menunjukkan kebolehan. Seperti dalam Al-Quran, faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila sholat Jumat sudah dikerjakan, maka bertebaranlah. Maka perintah di sini istilahnya bukan diperintahkan kita untuk setelah sholat Jumat langsung kerja lagi, tapi menunjukkan silahkan kita berniaga, berdagang, beraktivitas, maksudnya bekerja seperti biasa lagi. Makanya menunjukkan kebolehan. Cuma kalau sebelumnya larangan, setelahnya perintah, maka ya dianjurkan. Tergantung perintahnya, bisa wajib atau sunnah gitu. Cuma kalau ini hanya sunnah saja, fazuruha, karena ada fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena yang demikian dapat mengingatkan kepada akhirat. Nah, supaya kita memahami ini, diantara caranya adalah dengan mempelajari usul fiqh. Usul fiqh itu akan diterangkan lafaz. Itu ada kaidah-kaidah di usul fikih. Al-amru yadullu ala, misalnya alal wujub illa madallat dalilu ala nafi. Al-amru yadullu ala al-fawr. Al-amru yadullu ala asalnya perintah itu. Al-kalam yadullu ala al-haqiqah dan sebagainya. Itu semua di usul fikih dibahas gitu. Memang ada pembahasan khusus itu. Ada lagi ya Pak, silakan. Amin, amin, amin. Pertama paling di dalam kaidah tadi kan disebutkan kita perlu merujuk ke syarahnya. Betul. Nah, seringkali kan syarah itu kan ditulis oleh orang-orang itu terakhirin gitu ya. Yang kadang-kadang mungkin bisa berbeda karena perbedaan sudut pandang gitu ya. Sudut pandangnya beda, POV-nya beda, itu kan akhirnya bisa berbeda dengan orang-orang yang pertama dulu. Itu mungkin yang pertama, gimana cara kita menyikapi perbedaan dalam itu. Karena pada akhirnya seringkali ya akhirnya sekarang kan ada setidaknya yang besar ya ada 4 imam mazhab kan. Ada ya Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua dalam memahami kaidah asma wa sifat itu kan cukup apa ya, perbedaannya cukup banyak. Menurut isbat sama taklid aja nggak selesai kita seperti ini. Dan terkait masalah tersebut ya ada salah satu hadis ya yang merupakan nubuah Rasulullah bahwa sebaik-baik pemimpin adalah yang terkait penakluk Konstantinopel. Sebaik-baik penakluk itu adalah sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Di mana Muhammad Al-Fatih itu kan berakidah ya Asy'ariyah sama Maturidi. Apakah justru itu Iya Ustaz. Panjang ini pembahasannya, cuma saya singkat saja ini karena kita sudah jam segini gitu ya. Jadi terkait dengan pendapat yang mana di antara sekian, kan ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin gitu ya. Sebenarnya kalau dia memang ahli di bidangnya, kayak ahli usul, karena para imam madhab itu kan mereka di samping ahli hadis juga ahli usul, sehingga hasil istinbat mereka jadi madhab namanya benar insya Allah gitu, nggak salah, karena di atas ala ususin salimah, di atas kaidah yang benar. Ya, selama mereka ahlinya maka nggak ada masalah. Kalau kita baru yang kalau menyimpulkan kita nggak punya kaidah, ngasal gitu, maka itu yang salah. Kalau saya pakai dalil langsung Quran hadis
ini paham saya begini. Nah ini yang keliru. Kalau kita ahli usul nggak ada masalah. Kayak para imam madzhab yang 4 mereka memang ahlinya, gitu. Maka hasil istinbatnya insya Allah nggak salah, gitu. Maka nggak ada masalah kita pilih salah satu di antara 4 madzhab ini kita ikuti, nggak ada masalah. Ya tentunya kalau ada nas yang tegas itu yang kita ikuti. Karena prinsip mereka semuanya idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih itulah madhabku. Kemudian kalau bertentangan dengan hadis maka kata Imam Syafi'i buanglah pendapat ke tembok dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau dalil sabda Nabi SAW yang tegas nggak bisa dibantah gitu ya dengan perkataan siapapun. Tapi kalau masih mengandung kemungkinan, maka silakan kita mengamalkan kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, kemungkinan D. Inilah madhab. Inilah madhab kan begitu. Silahkan, nggak ada masalah selama mengandung kemungkinan. Contoh lah kayak gitu, satu contoh saja. Tafsir ayat misalnya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban aw kuntum aw marda aw ala saf aw lamastumun nisa di situ ya. Kalian menyentuh. Itu kan Imam Syafi'i membatalkan karena melihat dohirnya. Enggak ada masalah, beliau ahli ijtihad. Beliau berpendapat begitu meskipun yang lain berpendapat itulah jima dan sebagainya. Jadi intinya kita ikuti salah satu madhab selama mereka ahlinya nggak ada masalah, gitu ahlinya. Tapi kalau yang bukan ahlinya salah kita, gitu ya. Itu yang pertama. Kecuali kalau ada nas yang tegas maka itu yang harus kita ikuti. Kalau nas itu tegas intinya seperti itu. Kalau mengandung kemungkinan maka kita ikuti pendapat. Contoh dalam masalah satu aja, sabda Nabi tentang menggerak telunjuk saja ada pendapat banyak itu. Ya, yad'u biha yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkan telunjuk sambil berdoa dengannya pada saat tasyahud. Ada 4 atau berapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan dari awal hingga akhir, pendapat Syekh Al-Albani. Pendapat yang kedua Syekh Utsaimin pada saat berdoa saja. Ya, pada mengucapkan kalimat misalnya assalamu ala nabi wa rahmatullahi wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin dan seterusnya. Pada kalimat yang isinya doa baru digerakkan. Pendapat Imam Thahawi kan doa di akhir salam, jadi itu saja digerakkan. Pendapat yang Baihaqi yakni digerakkan pada saat pas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Cuma awal sudah begini karena melihat hadis Abdullah bin Zubair yang tidak menggerakkan. Cara komprominya gerakin sebentar aja, setelahnya kan ada banyak pendapatnya. Jadi nggak ada masalah kita pakai salah satu di antara pendapat itu. Ini contoh selama masih mengandung kemungkinan. Nah, ada pun terkait dengan yang kedua yang agak panjang gitu, ya. Memang ada khilaf. Tidak disebutkan dalam hadis tersebut siapa, apakah Muhammad Al-Fatih atau lain sebagainya, ya, sehingga ada sedikit khilaf sebenarnya. Ya, apakah yang maksud beliau atau yang lain? Atau akan terjadi lagi penaklukan yang kedua? Bisa juga, karena Syekh Al-Albani menafsirkan yang kedua. Gitu, ada lagi. Wallahu a'lam. Ya gitu. Memang kalau nggak disebutkan itu yang masih mengandung kemungkinan. Intinya seperti itu. Baik, saya kira ini karena waktu terbatas kita nggak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan ada gambaran sedikitnya ya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.